pertama gue datang ke Puing, gue ngeliat abang gue main skate. Nah di situ gue terus ngeliat, gue pengen gitu main skate. Dan akhirnya gue minjem papan abang gue, iseng-iseng gue main skate. Nah abang gue datang, gue disuruh pulang. Setiap pokoknya minjem papan deh pasti disuruh pulang. Lu ngapain di sini? Kayak gitu kan. Nah gue main, gue belajar iseng-iseng. Akhirnya gue bisa. Kalau awalnya Puing ini terbentuk sih kurang lebih 2008 akhir. Saya gue ketemu Ciko, kok ini ada lahan nih kok, ya kan? Kurang lebihnya cukup lah untuk kita bikin skatepark mini. Merubah image Jakarta Utara. Jakarta Utara itu kan rawan. Sebelum sesudah saya bangun skatepark yang di belakang, nah, sesudah itu image itu makin bagus gitu. Nah, tidak rawan, tidak apa, dan itulah tujuan utama. Ngopi dulu berarti di ketemu Parul itu sekitar tahun 2008. Awalnya menghayal ngelihat tanah segede gini, bagaimana ya berangan-angan kalau ada skatepark, ada lomba. Tapi kita bikin alat percuma dong, yang main cuma anak-anak kita doang, kayak anak Priu segala macem. Kita harus meyakini orang-orang jauh biar main di sini tuh aman. Karena dulu kan lokasinya kalau dibilang ya beda main sekarang, dari pinggir jalan kelihatan. Dulu enggak. Dulu lu masuk ke sini yang ada tuh puing-puing, bedeng-bedeng. Nggak kelihatan skateparknya. Tapi ketika lu masuk ada musola, itulah skatepark. Pertama kali gua main di Puing Skatepark itu gua dikenalin si Ompong yang dia mainnya di Cempaka Mas. Waktu itu gua main di 2 tempat, di Taman Menteng. Waktu itu dia bawa si Parul. Perubahannya di daerah yang kita tinggalin ini, dari mana-mana pada datang, pada nggak takut. Dari anak selatan, dari anak barat, dari anak timur, semua main di sini. Khususnya gue sendiri sih tahu sih lingkungan ini nih, dibilang sih nggak layak buat mereka yang masih ABG lah, masih belasan. Kalau mereka nggak kenal skateboard ini, mungkin ya kita bisa lihat orang-orang yang di pinggir, yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan Pasar Piting ini kan, ada yang tatonya sampai leher, sampai ketek. Menurut gua skatepark Puing itu dampak positifnya itu banyak, bukan buat ke pribadi ya, tapi ke semua orang. Jadi orang yang tadinya main yang negatif lah, jadi lari ke skateboard jadi positif. Akhirnya semua sampai ponak-ponakan Parul yang ke bawah ikut main skateboard, ikut kejuaraan juga, akhirnya bisa menang. Ada si Amar Lopez, ada si Abi, dan ada anak-anak lingkungan Puing sini juga. Nah, itu dia dari kecil. Pertama awalnya dia ngeliat atau sekedar pengen tahu, terus minjem papan ke abang-abangnya. Ya itu dari udah gua, om sini Bayu, Om Rian, almarhum Papi. Di daerah Pademangan belakang, ya gue diajarin nama Ompong ya kan, Aryadi itu dari pertama kecil bisa main. Kayak Pevi, Satria, terinspirasi gitu sih, pengen kayak dia. Gue nggak ada niatan untuk jadi anak skateboard, tapi di situ gue sering kayak main, kayak bisa terlatih lama-lama dan lama-lama terbiasa, dan sampai gue pun dikasih papan skateboard bekas, dikasih kayak sepatu bekas.
Kalau nyeritain Manto sih banyak lucunya sih. Adalah satu anak kecil yang namanya Manto ya. Manto. Dulu tuh kalau gua orang latihan nih, gua Ciko kan anak-anak latihan. Dia ini ngeliatin aja karena kan dia dulu itu sekolahnya siang kan. Jadi dia kalau ada yang main pagi nih dia ngeliatin, kayak Agung HB kan rutin pagi tuh. Ngeliatin aja di pinggir deket pinggir pagar. Ternyata pas suatu ketika ada event pertama kali tuh Manto udah bisa borlet. Nah ternyata dia kalau setiap habis ngeliatin anak-anak tuh paginya main, karena kan paginya anak-anak tuh tidur tuh. Nah kenapa Manto jago? Emang dari puing pertama sampai puing sekarang ini ya kan, yang bikin puing ini bapaknya Manto. Ya nggak tahu kenapa, mungkin Manto jago, mungkin dijampe-jampein semennya kali ya kan. Jago loh anak gua jago loh. Nah alhamdulillah Manto jago. Cuma emang Manto tipikal orang-orang yang konsisten sih kalau di skate. Wah, gue nggak tahu dah kalau gue nggak di skateboard itu gue kayak gimana. Mungkin gue hanya orang biasa yang cuman tahu teman-teman tongkrongan gue aja gitu, nggak tahu arti skateboard itu apa. Itu sih yang gue alamin. Mungkin gue nggak tahu kalau gue nggak di skateboard gue jadi gini apa enggak. Gue nongkrong di daerah sendiri atau nongkrong di mana ya kan, bergaul sama orang-orang yang belum tentu jelas hidupnya. Kayaknya ya mungkinnya seperti itu. Hidup gue menjadi lebih baik lah. Asik, kok lebih baik sih? Ya dibanding gue nggak kenal skateboard Oh kan. iya benar-benar. Ya kan? Lu kan bisa di penjara ya. Ya kayak tadi Ya kayak tadi kehidupan sehari-hari naik di kontainer malak-malak. kayak gitu, tawuran. Jadi bangsat bu. Dari tahun pertama, kedua, ketiga itu nggak ada kendala ya, rame, ada event, ada yang dari mana aja datang. Ya tiba-tiba tahun keempat, kelima itu makin menurun ya. Nah, terus di mana-mana juga ada, umpamanya di selatan ada skatepark baru. Anak-anak itu mungkin bosan atau karena apa? Jadi sehingga tidak ada support lagi dan tidak ada apa ya? Kalau dulu masih bisa ya saya tutupin itu untuk maintenance apa segala macam masih bisa. Tapi belakangan setelah 4-5 tahun itu ya nombok terus. Jadi ya udahlah, diudahin aja. Ya sedih lah. Ya abis gimana ya, kayak ibaratnya ya udah kayak rumah sendiri, ya mau diapain lagi. Hati gue hancur banget. Karena gue gimana ya, paling lama gue bisa main sampai 24 jam tuh cuma di sini. Dan gimana udah kayak keluarga di sini semuanya. Bagian dari hidup sih, bisa main di sini ya kan, dari kecil yang dulu nggak punya apa-apa jadi bisa dapat sponsor, dapat baju. Sedih banget sih. Alat-alatnya banyak dan variasi alatnya juga banyak. Lu tau gak emot yang hati retak? Sakit hati gue. Gue akan kehilangan banyak momen di sini karena banyak banget pelajaran yang gue dapat dari puing skatepark ini, banyak prestasi juga yang gue dapat dari puing gitu. Yang paling gue inget tuh di saat semuanya anak-anak kumpul, itu di situ gue diajarin main skate, dikasih tahu trik-triknya sama yang segedean sama yang udah jago lah daripada gua ya kan. Kita udah ngerasain pahitnya di sini, senangnya di sini, kumpul bareng, susah bareng. Waktu penutupan juga saya karena ya nggak bisa nangis lagi, udah dalam hati aja nangisnya, kok sedih bisa begini ya. Tapi apa boleh buat, tempat ini bukan saya yang punya pribadi, karena keluarga. Ternyata keluarga kan beda nih keputusannya. Mereka ada yang pengen bikin usaha lain, ada yang usaha lain, ya kita ngikut aja.
Oh, untuk saya pribadi nggak nyesel. Saya udah merasa puas. Sudah banyak anak-anak atau ya kalau umpamanya dikatakan ini komunitas yang udah sama pemerintah dimasukin ke dalam umpamanya SEA Games, Asian Games itu senang sekali. Apalagi mereka tadinya latihan di sini bisa apa namanya menumbuhkan bibit-bibit itu. Wah, saya sangat senang sekali, nggak ada rasa kecewa. Khususnya ponak-ponakan gue juga nggak jauh-jauh main, ya nggak nyontain gue yang dulu lah. Alhamdulillah dari skateboard ini mereka punya konsep hidup lah. Kalau hidup ini nggak harus urakan lah. Di skateboard ini kan banyak memperkenalkan ide-ide dan lain-lain. Dan banyak juga sih lokal-lokal di sini ya nggak bisa ditunggak satu. Terutama bocah-bocah tuh yang di dalam gang kan, ada juga yang bapaknya juga teman gue satu tongkrongan, jadi gue tahu oh bapaknya nih seperti ini pergaulannya, dan anaknya di skateboard ini berubah alhamdulillah ya. Tapi emang skateboard ini banyak ngerubah gue jadi lebih baik sih, nggak lebih buruk. Walaupun skateboard itu yang sering kita tonton nih, oh mereka mabok dulu baru main skate ya kan. Kalau kita ngeliat video-video luar kan, itu sih maksudnya nggak ada dampak sih ke gue sih, malah gue ngerasa gue jadi lebih baik. Sampai gue ketemu teman-teman baru itu di skateboard, ketemu Ciko ya kan, ketemu Wira, ketemu Randi, sampai ketemu lokal-lokal skateboard tuh yang ada di luar kota. Ya nggak ada nyesel sih. Pertama sekali maaf buat anak-anakku yang baru bisa, yang senang main di sini, kenapa baru bisa di sini tiba-tiba dibongkar ya. Itu memang udah waktunya mungkin. Jadi carilah tempat yang baik buat kalian berlatih, tapi jagalah tempat itu. Jadi jangan kalian kalau umpamanya bisa seminggu sekali lah datang. Jadi kasih support itu tempat. Kalau memang itu tempat yang kalian suka ya kenapa enggak gitu. Mungkin bisa lebih di support atau bisa main ke skatepark mana aja, tapi nggak lupa dengan skatepark sebelumnya. Yang gua khawatirin nih nanti gimana nggak adanya puing ini kan, ya kan mereka mau berwadah ke siapa, ya mau bernaung ke siapa. Ya alhamdulillah sih bersyukur nggak jauh-jauh di Jakarta Utara ini masih ada skatepark ya, Kalijodo kan. Cuma kan kita nggak tahu di sono, kita nih sebagai abang-abang lah ya bisa dibilangin, bisa nggak ngontrol mereka. Dulu kan kalau anak-anak nih kayak gua, John, Bayu itu kan masih pengen nganterin anak-anak tuh lomba kemana masih bawa nganter. Cuma nanti ke depannya nih mereka belajar kemana, itu sih yang gua khawatirin sih. Ya gua harap sih khususnya buat skateboarder Pademangan ya kan, yang masih pengen tumbuhnya di skateboard, ya lu jangan cengeng lah, jangan lu ngarepin wah di sini kita harus kebentuk dari skatepark, enggak kan, ada street juga kan. Puing nggak ada, lu pada harus tetap bisa main skate. Gue juga dulu main di jalan, tetap lo harus bisa main di jalan, tapi prestasi harus tunjukin. Walaupun lo main di jalanan tanpa ada skatepark, nggak ada skatepark pun kita bisa maju. Udah itu doang pesan gua. Namanya selalu ada. Abadi ya? Abadi. Nyanyi dong. Janganlah. Nyanyi apa nih? Indonesia Raya, iya Pak. Nggak jelas nih Om Wira nih, masa suruhnya. Jangan bersedih, brother. Udah, gas dong.